Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika dan kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi di kelas 11, yaitu indeks harga dan inflasi. Indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Di dalam materi indeks harga dan inflasi ini terdapat perhitungan dan terdapat juga rumus-rumusnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana rumusnya dan cara menyelesaikan soalnya, tonton videonya sampai habis ya. Nah, yang pertama ini adalah rumus perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang dengan disimbolkan IA, indeks harga agregatif, sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Nah, perhitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana ini mempunyai kelebihan karena bersifat sederhana sehingga lebih mudah untuk menghitungnya. Tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan arti penting secara relatif berbagai komoditas sehingga barang-barang kebutuhan pokok memiliki bobot yang sama dengan barang yang lain. Selanjutnya, indeks harga dengan harga tertimbang. Nah, dalam rumus yang satu ini akan dibagi menjadi 3 tipe. Dan ketiga tipe tersebut memiliki ragam cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama itu ada Les Payres, yang kedua ada metode Pace, dan yang ketiga adalah metode Marshall. Kalian jangan pusing dulu ya melihat rumusnya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama ini adalah metode Les Payres, di mana cara yang satu ini adalah dengan mengalihkan terlebih dahulu harga barang dengan kuantitatif pada tiap tahunnya. Nah, perlu diingat teman-teman, dalam materi indeks harga ini ada lambang PN. P-nya itu adalah price dan N-nya itu adalah harga tahun tertentu yang dihitung. Dan P0 itu price atau harga tahun dasar atau tahun sebelumnya. Dan Q sama, Q0 maupun Qn sama seperti P, cuma dibedakan Q itu adalah kuantitas atau jumlah. Selanjutnya adalah metode Pace. Nah, untuk rumus yang satu ini cukup sederhana dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar sebagai acuan dalam proses perhitungan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal indeks harga. Nah, biasanya soal indeks harga ini bisa muncul di ujian-ujian nasional, di ujian sekolah, bahkan di SBMPTN. Contoh soal pertama yaitu indeks harga agregatif tidak tertimbang, di mana di soal tertulis bahwa ada 5 macam barang dan ada harga tahun 2003 dan harga tahun 2004 pada masing-masing barang. Nah, kalian harus menjumlahkan harga di 2003 dan harga di 2004. Nah, harga di 2003 yaitu sebesar 1.300.000 dan harga di tahun 2004 berdasarkan rumus yang telah kita bahas, tinggal dimasukkan saja angkanya, yaitu sigma PN atau jumlah tahun tertentu, yaitu tahun tertentunya itu 2004, dibagi dengan sigma P0, yaitu tahun dasarnya 2003. Proses selanjutnya adalah dengan mengalihkannya dengan angka 100. Nah, setelah itu hasilnya dijumlahkan, lalu mendapatkan angkanya, maka dibagi 1.500 dibagi 1.300 dikali 100, sama dengan 115,38%. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga pada tahun 2004 sebesar 115,38%. Contoh soal yang kedua adalah indeks harga agregatif tertimbang, di mana dalam soal tertulis terdapat 5 macam barang dan pada tahun 2003 dan 2004 telah diketahui harga dan kuantitas barangnya masing-masing. Di sini kalian harus menganalisis dulu mana yang tahun dasar dan mana yang tahun yang akan dihitung. Tahun dasar pastinya tahun 2003 dan tahun tertentu atau yang akan. Di sini kalian perlu untuk menambahkan tabel PN dikali Q0. Mungkin kalian masih bingung kenapa sih harus ditambah tabel PN dikali Q0 dan P0 dikali Q0, karena dalam metode Les Payres rumusnya seperti itu, jumlah PN dikali Q0 dibagi jumlah P0 dikali Q0 itu 10 juta dibagi 200 juta dikali 100, yaitu hasilnya 105%. Dan dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga pada tahun 2004 sebesar 105%. Materi selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga umum dalam suatu perekonomian secara berkelanjutan selama periode tertentu.
Inflasi terjadi ketika harga naik sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini tidak hanya terjadi pada barang atau jasa tertentu, melainkan pada kenaikan harga secara luas di seluruh sektor industri hingga seluruh perekonomian suatu negara. Simpelnya, kenaikan harga umum ini juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara berkelanjutan. Biasanya, hal ini terjadi ketika uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sehingga penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara arus uang. Jenis-jenis inflasi yang pertama adalah inflasi rendah, berkisar 1% sampai 10%. Inflasi sedang antara 10% hingga 30%. Inflasi tinggi antara 30% sampai 100%. Dan hiperinflasi lebih dari 100%. Rumus menghitung laju inflasi yaitu IHKN, Indeks harga konsumen pada tahun N atau tahun tertentu dikurang IHK 0, yaitu indeks harga konsumen pada tahun dasar atau tahun sebelumnya, IHK 0 dibagi indeks harga konsumen pada tahun dasar dan dikali 100. Contoh perhitungan soal laju inflasi. Dalam soal diketahui indeks harga konsumen bulan Maret 2005 sebesar 150,65. Indeks harga konsumen bulan Februari 2005 sebesar 145,15. Ditanya besarnya laju inflasi pada bulan Maret 2005. Nah, kita ketahui. Nah, kalian bisa menulis 150,65 di mana itu merupakan bulan Maret dikurang 145,15 di mana merupakan besarnya indeks harga konsumen bulan Februari dibagi 145,15 dan dikalikan 100 dengan hasil 3,79%, di mana 3,79 merupakan jenis inflasi ringan karena di bawah 10%.